Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita masih dalam hadis-hadis yang menyebutkan tawadhu, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya, anna Rasulullah sallam bersabda, "Man taraka al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Barang siapa yang meninggalkan pakaian, yaitu pakaian yang mahal, yang mewah, tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk memakainya, mampu untuk membelinya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat, ala rusuil khalaiq, di hadapan khalaik, di hadapan makhluk, di hadapan masyarakat, di hadapan orang banyak, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, sampai Allah menyuruh dia memilih gaun keimanan mana atau baju keimanan mana yang hendak dia suka untuk dipakai. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Zahabi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh para pentahqiq peneliti Musnad Al-Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini, perhatikan, Nabi SAW berkata, "Man tarakal libasa." Barang siapa meninggalkan libas. Man di sini umum, mencakup laki-laki maupun wanita, ya. Karena yang berpotensi menggunakan baju mahal bukan cuma laki-laki, wanita pun juga demikian, ya, senang memakai baju yang indah, apalagi perempuan, ya, memakai baju yang indah atau mahal. Laki-laki pun demikian, yang bergaya bukan cuma perempuan, laki-laki juga pun bergaya. Tawadhu'an lillah, dia meninggalkannya karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia meninggalkan, tidak memakai baju yang mewah. Kenapa? Bisa jadi pertama karena tidak mampu. Tidak mampu, mau diapain? Memang dia tidak mampu untuk beli baju yang mahal, uangnya tidak ada. Sehingga dia meninggalkan baju yang mahal tersebut. Atau dia meninggalkan baju yang mahal karena bakhil, pelit. Dia sebenarnya punya uang tapi dia pelit. Mau beli baju mahal kayaknya buang-buang duit, ya. Ketiga, dia meninggalkan baju mahal bisa jadi karena riya, supaya dikatakan tawadhu, supaya dikatakan orang ini sederhana, untuk dipuji. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, dia meninggalkan baju mahal itu tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu, ya, padahal dia mampu untuk membeli baju tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan manggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak, di hadapan manusia yang banyak. Allah membuat dia terkenal, ya. Dulu dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah membuat dia terkenal. Allah mentenarkan dia, mempopulerkan dia di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, di hadapan banyak orang, sampai Allah menyuruh dia milih gaun keimanan mana yang hendak dia pakai. Subhanallah, ya. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena dia meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan kesombongan, keangkuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat dia akan dibalas, ya, dengan menggunakan gaun keimanan terindah yang dia suka. Dia tinggal pilih pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hadis yang menjelaskan tentang tawadhu, dan ini menjelaskan segala hal yang kalau kita pakai, kita gunakan, bisa membuat kita sombong dan angkuh, dan kita meninggalnya karena Allah, maka itu dianjurkan, kita akan dapat pahala. Pakaian misalnya, atau tas misalnya, atau sepatu misalnya, atau zaman sekarang jam tangan yang bisa dibuat untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, keren-kerenan, mobil misalnya, banyak hal, ya, yang kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tawadhu, ya, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun perlu diingat, bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang indah. Dalam hadis, ya, seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna rajulu yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, seorang suka bajunya bagus, kemudian sendalnya bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak, bukan itu yang sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah, Allah suka dengan keindahan. Yang dilarang adalah walakinul kibar batarul haq wa ghamtun nas. Tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tentunya ini dalil bahwasanya memakai baju indah tidak jadi masalah. Nabi SAW juga yatazayyanu lil wufud. Rasulullah SAW juga memakai baju yang indah untuk menyambut tamu-tamu dalam rangka memuliakan tamu. Rasulullah SAW memakai
pakaian yang indah. Demikian juga Rasulullah SAW kalau hari Jumat atau hari Aid, Rasulullah SAW pakai pakaian yang indah. Rasulullah SAW juga mengatakan, menegur seorang yang pakai baju yang jelek. Ketika Rasulullah mengatakan, "Atakallahu malan, apakah Allah kasih kau harta?" Kata dia, "Na'am." Maka Rasulullah ingatkan, Rasulullah SAW, jika Allah memberikan harta kepada seorang, maka Allah senang, ada dampak dari pemberian Allah tersebut. Jadi seorang jangan bakhil, jangan pelit. Seorang boleh pakai baju yang indah, tetapi sesekali dia tinggalkan, ya karena Allah, karena tawadhu. Mungkin dia berada di lingkungan orang-orang yang susah atau yang miskin, dia tinggalkan. Atau dia khawatir kalau dia pakai baju yang indah terus lama-lama ada perubahan hatinya, keangkuhan, maka dia tinggalkan sesekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjaga hatinya, tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini baik. Maka saya sampaikan, jika seorang memiliki kelebihan harta, jangan selalu pakai pakaian yang indah, ya sesekali pakaian yang biasa. Jangan selalu juga pakai misalnya naik bisnis kelas, sesekali pakai naik ekonomi. Seperti itu, ini dalam rangka untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dapatkan jalan pada hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan sikap tawadhu bagi kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.